Apa kabar? Baik. Mulai aja ya? Loh, beneran mulai? Iyalah. Ke pertanyaan pertama, apa itu kerjasama internasional? Oke. Hubungan antara dua negara ini yang memiliki kesepakatan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Tuh, 10 poin. Lanjut. Apa yang mendorong terjadinya kerjasama internasional? Oke. Didorong oleh adanya keterbatasan kemampuan dari suatu negara untuk menghasilkan produk yang bisa memenuhi kebutuhan rakyatnya. Adanya perhatian terhadap situasi tertentu yang dapat mengancam keamanan bersama atau adanya persamaan kepentingan terkait bidang tertentu. Ya, 10 poin. Pertanyaan ketiga, dampak apa saja yang dijalin antar negara? Tanya. Masyarakat persahabatan, mengangkat pertumbuhan ekonomi dan mendorong alih teknologi. Oke. Lanjut ke nomor 4. Apa tujuan negara mengikuti kerjasama internasional? Terus. Ini untuk menghindari permusuhan atau perselisihan yang memicu konflik. Betul, 10 poin. Lanjut, pengertian kerjasama bilateral adalah Kerjasama yang dilakukan antara dua negara. Contoh kerjasama bilateral. Yaitu seperti sektor ekonomi, pariwisata, pendidikan, hukum, dan bahkan politik antar dua negara. Oke. Lanjut, berapa negara yang bekerja sama dengan Indonesia? 102 negara. Negara-negara mitra kerja Indonesia terbagi menjadi berapa kawasan dan sebutkan negaranya. Syarat. 8. Kawasannya ada Afrika, Timur Tengah, Timur dan Tengah, Asia Timur dan Pasifik, juga ada Asia Selatan dan Tengah, Amerika Utara dan Tengah, ada Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat, Tengah dan Eropa Timur. Lanjut, kerjasama regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa negara di satu kawasan tertentu. contoh kerjasama regional. Keren. Contohnya itu ASEAN di Asia Tenggara, ada di Asia Pasifik, ada Uni Eropa di Eropa. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia adalah Salah satu pendiri ASEAN atau Association of Southeast Asian. kalau di Asia. Itu dapat partisipasi aktif dan Asian Games 2 kali menjadi tuan rumah. Kalau di Asia Pasifik, Salah satu pendiri APEC yaitu Asia Pacific Economic Cooperation. mantap. Kerja sama multilateral adalah kerjasama antara beberapa negara di berbagai kawasan dunia. contoh kerjasama multilateral. United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia, Organization of Islamic atau Organisasi Kerjasama Islam, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih buat Rania dan Sharon. Skor poin kalian adalah Oke, langsung ke acara berikutnya ya. Udah mulai. Iya, maaf. Wah, tadi acaranya menarik sekali ya. Dan ya, kembali lagi bersama saya Nadine. Berita kali ini kita menuju ke profil lembaga kerjasama internasional. Yang pertama ada ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang memadai kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. Kerjasama ini dilakukan pada tanggal 8 Agustus 1967 atau sekaligus dengan terbentuknya ASEAN.
oleh 5 negara yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Kemudian, beberapa negara memulai menggabungkan dirinya. Yang pertama ada Brunei Darussalam pada tanggal 7 Januari 1984. Kemudian ada Vietnam pada tanggal 29 sampai 30 Juli 1995 dan Laos serta Myanmar pada tanggal 23 sampai 28 Juli 1997. Yang terakhir ada Kamboja pada tanggal 30 April 1999. Kemudian yang kedua ada Uni Eropa. Pada tahun 1993 merupakan tahun resmi terbentuknya Uni Eropa melalui Perjanjian Maastricht. Ada 5 perjanjian penting sebelum Perjanjian Maastricht. Yang pertama, The Treaty of Paris pada tahun 1952, The Treaty of Rome pada tahun 1957, kemudian ada Schengen Agreement pada tahun 1995. Kemudian Single Act Bracelet pada tahun 1987 dan The Treaty of Maastricht atau Treaty on European Union. Untuk info lebih lanjut, kita tanyakan ke anak di sekitar ya, sekalian uji pengetahuan. Woi. Iya. Kembali dengan saya, Sarah Ramadhani dari Pangkalan Militer Utara. Ya, di sini kita akan mewawancarai seorang mahasiswa Universitas Padang Kiding, yaitu, ayo Mbak, sini Mbak. Kenapa ya? Selamat sore. Ya, selamat evening. Iya, maaf ya, Ran. Dengan cinta ini. Ya, boleh bertanya? Anggota dari Uni Eropa diwakili oleh negara yang berdaulat. Ya, benar. Berapa banyak negara anggota Uni Eropa? Ada 27 kalau nggak salah ya. Boleh disebutin? Ada Austria, Belgia, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Sekro, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hongaria, Irlandia, Italia, Latvia, Latvia, Lituania, sama Luxembourg. Terus yang terakhir ada Malta, tapi kayaknya ada lanjutannya deh. Bentar, saya tanya terus. Ya, boleh. Ya, dengan siapa? Rania. Ya, Rania boleh lanjut. Lanjutannya ada Belanda, Polandia, Portugal, Rumania, Slovenia, Spanyol, Swedia. Ya, lalu berada didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945. ya, siapa yang menandatangani Piagam Atlantik? Siapa ya? Aku lupa nyatet ini gimana. Aduh, ya saya sebelumnya sudah tahu ya. Yang mendirikan Piagam Atlantik itu ada Perdana Menteri Inggris dan Presiden Amerika Serikat. Lalu kita kembali lagi. PBB memiliki berapa anggota pada saat pertama kali didirikan dan saat ini berapa? Ada 51 negara dan saat ini ada 193. Itu apa? Yang pertama menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Yang ketiga membina kerjasama internasional. Ya, aku buka catatan saya. Mana ini? Ya, yang ketiga itu ada membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Yang keempat menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia. Dan yang kelima, menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata di dunia. Ya, betul. Lapar nggak? Banget. Biar sana pulang. Oke, selanjutnya beberapa badan khusus yang menangani bidang kehidupan masyarakat dunia itu apa? Ada UNESCO, UNICEF, FAO, ILO. Wow.
Lalu G20 itu adalah apa pengertiannya? Adalah forum kelompok gabungan dari negara maju G7 dengan kelompok representatif negara-negara berkembang yang secara keseluruhan terdiri dari negara plus Uni Eropa. Ya, betul. Yang terakhir, yang merupakan forum global untuk membahas isu-isu moneter internasional dengan tujuan menjaga stabilitas keuangan internasional adalah The Group of 20 atau biasa disebut G20. ya, betul. Terima kasih ya. Terima kasih. Ingat ya? Terima kasih. Ya, kembali dengan saya untuk melanjutkan materi yang terakhir, yaitu ada apa ini ya? Ada keberadaan G20 muncul pada tahun 1999 setelah krisis moneter menimpa negara-negara yang ada, yaitu negara Asia. Momentum krisis moneter tersebut untuk mendasari para menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara-negara G7, antaranya itu adalah Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis. Untuk menyelenggarakan forum diskusi yang lebih luas untuk membahas isu moneter internasional, G20 itu bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkesinambungan dan menguntungkan semua secara kolektif, mewakili sekitar 65% penduduk dunia, 7% dengan perdagangan global, dan setidaknya 85% perekonomian dunia. Ya, terima kasih pada saya. Sekian, sampai jumpa. Halo pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan dua mahasiswa dari Universitas Karangkiding. Tadi terkenal banget ya di TV, kayak mereka itu punya buku magic sekali yang isinya tuh sangat lengkap. Boleh saya lihat? Wow, ini bukunya guys. Nanti kita coba tes ya. Sekarang kamu yang ngasih pertanyaan, kita berdua yang menjawab. Coba kita cari di buku ini. Pertanyaan pertama. Pada bulan September 2015, PBB mengadakan sidang umum dengan tema Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan. Forum tersebut diadakan untuk apa? Untuk mengevaluasi dan merencanakan upaya dalam menghadapi isu-isu dunia. Ya, betul banget. Soal yang selanjutnya, setelah melahirkan keputusan bersama mengenai hal apa saja yang disuarakan dan perlu diupayakan solusinya, hasilnya adalah seluruh dunia akhirnya menyepakati sebuah program yang bernama Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau yang disebut TPP atau Sustainable Development Goals atau SDGs yang mulai diberlakukan terhitung sejak tahun 2015 lalu. Wow. Selanjutnya, tujuan pembangunan berkelanjutan berisi beberapa poin yang merangkap isu-isu dunia di dalam keuangan. 17 poin. Betul. Selanjutnya, harapan apa nanti di tahun 2030? Seluruh poin dalam tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai sehingga terjadi perubahan yang signifikan di seluruh dunia. Oke, terakhir nih. Siapa saja yang harus berperan aktif dalam program ini? Bukan hanya pemerintah, tapi seluruh pihak seperti lembaga swasta, organisasi masyarakat, akademisi, pelajar, dan seluruh lapisan masyarakat dunia lainnya. Wow, terbukti ya, ini tuh emang buku yang magic guys. Jadi sebenarnya pinter-pinter ya ini ya. Terima kasih ya. Iya. Kita balik lagi di kapan ya? Mungkin selanjutnya ya. Tungguin aja. Dadah.